Halo, berjumpa lagi di video pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 tentang sistem gerak. Di sini kita nanti akan mempelajari apa saja bagian-bagian dari sistem gerak pada tubuh manusia. Menurut pendapat Anda, mengapa tulang manusia bisa patah seperti pada gambar di bawah ini? Oke, kita akan bahas di sini apa itu pengertian dari tulang. Tulang merupakan salah satu komponen yang menunjang terjadinya suatu pergerakan pada tubuh manusia. Namun, tulang manusia bisa patah. Manusia melakukan gerakan untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Misalnya, berjalan, berlari, berenang, menghindari bahaya, mengangkat barang, memakai baju, makan, bahkan sekalipun tidur. Jadi, gerakan merupakan pola koordinasi fisiologis yang sangat kompleks antara sistem rangka, sistem otot, dan sistem syaraf. Pada bab ini akan kita bahas hal-hal yang berkaitan tentang sistem gerak, yaitu rangka penyusun tubuh, tulang, sendi, otot rangka, gangguan sistem gerak, dan teknologi sistem gerak. Bagian pertama adalah rangka tubuh. Rangka manusia merupakan alat gerak pasif yang akan digerakkan oleh otot. Nah, apa itu fungsi rangka? Rangka memberi bentuk dan postur tubuh. Rangka melindungi organ-organ yang lunak. Rangka penyangga berat badan. Rangka juga berfungsi sebagai tempat melekatnya otot rangka. Rangka juga berfungsi untuk mendukung terjadinya gerakan sebagai hematopoiesis, tempat penyimpanan mineral, tempat penyimpanan energi, dan fungsi imunologis. Rangka dibedakan menjadi dua jenis, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Berikut adalah gambar rangka pada tubuh manusia ya. Saya juga sudah mencantumkan di deskripsi nama-nama dari rangka pada tubuh manusia yang ada pada gambar. Oke, bagian pertama yang akan kita pelajari adalah rangka aksial atau rangka sumbu tubuh. Rangka aksial adalah rangka pada sumbu tubuh yang memiliki 80 buah tulang yang meliputi tulang tengkorak, tulang telinga, dan dalam dan hyoid, tulang belakang, tulang dada, serta tulang rusuk atau iga. Salah satu contoh rangka aksial adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak berjumlah 22 pasang dan berfungsi sebagai melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Tulang tengkorak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tulang kranial atau tulang tempurung kepala dan tulang fasial atau tulang wajah. Tulang kranial membentuk tempurung kepala, sedangkan tulang fasial memberi bentuk mata, hidung, pipi, dan rahang. Tulang-tulang tengkorak yang bersambungan dan tidak dapat digerakkan disebut sutura. Contoh rangka aksial yang kedua adalah tulang telinga dalam dan tulang hyoid. Di dalam tengkorak terdapat tulang telinga dalam yang berukuran kecil dan berfungsi untuk menerima dan mentransmisikan impuls suara. Tulang hyoid berfungsi sebagai tempat melekatnya otot mulut dan lidah sehingga dapat membantu proses menelan.
Rangka aksial yang ketiga adalah tulang belakang. Tulang belakang tersusun atas 26 ruas yang dihubungkan oleh cakram tulang rawan fibrosa. Fungsi tulang belakang adalah menopang kepala dan bagian tubuh lainnya, melindungi organ dalam tubuh, tempat melekatnya tulang rusuk, dan menentukan sikap tubuh. Itu dia fungsi tulang belakang atau kolumna vertebra. Ini adalah contoh ataupun bagian-bagian dari tulang belakang atau vertebra ya. Ada tulang belakang serviks, 12 tulang belakang toraks, 5 tulang belakang lumbar, dan terdapat fusi antara sakrum dan tulang ekor membentuk kurva sakrosigel. Oke, tulang aksial yang keempat adalah tulang dada atau sternum dan tulang rusuk atau costa. Fungsinya adalah melindungi paru-paru dan jantung. Tulang dada terdiri atas 3 bagian, manubrium sterni, corpus sterni, dan processus xiphoid. Tulang rusuk dibedakan menjadi 3 macam ya. Ada tulang rusuk sejati, yaitu ujung depan melekat pada ujung dada, itu ada 7 pasang. Tulang rusuk palsu, ujung depan melekat pada tulang rusuk di atasnya, ada 3 pasang. Dan tulang rusuk melayang. Berikut adalah gambar tulang dada dan tulang rusuk ya. Ada bagian-bagiannya dan di sini juga lengkap terdapat nomor ataupun keterangan dari gambar yang ditunjuk oleh setiap panah. Oke, sekarang kita bahas tentang rangka apendikuler atau anggota gerak tubuh. Rangka apendikuler berjumlah 126 buah, meliputi gelang bahu, anggota gerak atas, gelang panggul, dan anggota gerak bawah. Yang pertama adalah gelang bahu. Gelang bahu merupakan persendian yang menghubungkan lengan dengan badan. Gelang bahu terdiri atas tulang skapula atau belikat. Ada gambar ya di sini. Ini gambar tampak depan. Kemudian tulang klavikula atau selangkah. Rangka apendikuler yang kedua adalah anggota gerak atas, terdiri atas humerus atau tulang pangkal lengan, radius atau tulang pengumpil, ulna atau tulang hasta, karpal atau tulang pergelangan tangan, metakarpal, tulang telapak tangan, dan falangus atau tulang jari tangan. Yang ketiga adalah gelang panggul atau pelvis. Gelang panggul berfungsi menyangga berat tubuh dan melindungi bagian dalam rongga pelvis. Gelang panggul terdiri atas ilium atau tulang usus, pubis atau tulang kemaluan, dan ischium atau tulang. Berikut adalah tulang anggota gerak atas dan tulang panggul ataupun pelvis ya, sudah jelas bagian-bagian mana anterior dan mana posterior. Dan keterangan masing-masing gambar juga sudah ada di sini. Rangka apendikuler selanjutnya adalah anggota gerak bawah ya. Perhatikan gambar yang ada di samping. Anggota gerak bawah terdiri atas femur atau tulang paha, tibia atau tulang kering, fibula atau tulang betis, patella atau tulang tempurung lutut, tarsal, tulang pergelangan kaki, metatarsal, tulang telapak kaki, dan falangus atau tulang jari kaki. Oke, selanjutnya kita akan lanjut tulang. Yang pertama kita bahas tentang struktur tulang ya. Lapisan tulang dari arah luar ke dalam itu tersusun atas beberapa lapisan. Ada yang disebut periosteum. Periosteum terdiri atas jaringan ikat fibrosa dan
selapis osteoblast. Nah, fungsi dari periosteum adalah tempat melekatnya otot rangka dan memberi nutrisi untuk pertumbuhan tulang dan perbaikan jaringan tulang yang rusak. Yang kedua, tulang kompak. Tulang kompak merupakan lapisan yang teksturnya halus, padat, sedikit berongga, dan sangat kuat. Tulang kompak ini juga mengandung zat kapur, kalsium fosfat, dan kalsium karbonat. Yang ketiga, ada tulang spons. Tulang spons ini merupakan lapisan yang teksturnya berongga dan berisi sumsum merah. Nah, perhatikan gambar yang ada di samping ya. Di situ sudah jelas bagian-bagian dari tulang ataupun tulang anggota gerak bawah. Kemudian struktur tulang selanjutnya ada disebut sebagai endosteum. Endosteum ini jaringan ikat areolar vaskular yang melapisi rongga sumsum. Yang terakhir ada sumsum tulang. Sumsum tulang ini biasa lapisan yang paling dalam dan berbentuk jeli ya. Nah, fungsi dari sumsum tulang sebagai produksi sel darah merah dan sel darah putih dan keping-keping darah. Itu dia struktur tulang. Oke, sekarang kita bahas tentang bentuk tulang. Tulang terdiri atas beberapa bagian berdasarkan bentuk dan ukurannya. Yang pertama, tulang pipa. Bentuknya itu silinder sepanjang. Contohnya itu adalah tulang pangkal lengan ataupun humerus dan tulang hasta, juga tulang paha. Yang kedua, ada tulang pendek. Tulang pendek ini berukuran pendek. Bentuknya itu seperti kubus. Contohnya itu adalah tulang pergelangan tangan ataupun karpal dan tulang pergelangan kaki atau tarsal. Yang ketiga, tulang pipih. Tulang pipih ini bentuk lempengan. Contohnya itu adalah tulang tengkorak, tulang rusuk, dan tulang dada. Yang keempat, tulang tidak beraturan. Pastinya bentuknya tidak beraturan. Contohnya itu adalah tulang-tulang penyusun tulang belakang atau vertebrae. Yang kelima, tulang sesamoid. Tulang ini berukuran kecil dan bulat dan terdapat pada formasi persendian, bersambungan dengan kartilago, ligamen, dan tulang lainnya. Contohnya itu adalah tulang sesamoid ada pada tulang tempurung, lutut, atau patella. Berikut adalah gambar bentuk-bentuk tulang pada manusia ya. Ada tulang pipa, tulang sesamoid, tulang pendek, kemudian ada tulang tidak beraturan, dan ada juga tulang pipih. Jadi sudah jelas pada gambar bentuk-bentuk tulang pada manusia dan letak tulang tersebut di mana. Ini sudah jelas saya sebutin ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke otot rangka. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan dapat bergerak secara aktif untuk menggerakkan tulang sehingga disebut alat gerak aktif. Jadi otot adalah alat gerak aktif, sedangkan rangka adalah alat gerak pasif. Nah, fungsi dari otot rangka ini adalah sebagai pergerakan, menopang dan mempertahankan postur tubuh, dan juga produksi panas. Oke, sifat-sifat otot rangka tersebut adalah yang pertama, kontraktilitas, artinya otot tersebut memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan meregang. Yang kedua, eksitabilitas atau mampu merespon jika distimulasi oleh saraf. Selanjutnya, ekstensibilitas, di mana kemampuan otot rangka tersebut mampu meregang melebihi panjang otot pada saat relaksasi. Kemudian elastisitas, artinya kembali ke ukuran semula.
Oke, sekarang kita bahas area dari otot rangka. Otot rangka ada di kepala dan ekor otot ataupun tendon merupakan jaringan ikat padat kuat. Sedangkan empal otot merupakan area bagian tengah otot yang menggembung dan aktif dalam kontraksi. Pengorganisasian jaringan otot rangka terdiri atas epimysium, fasciculus, dan myofibril. Epimysium itu adalah fasciculus dibungkus oleh perimysium, fasciculus susunan sel otot, myofibril dan sarkolema dan dibungkus oleh endomysium. Sedangkan myofibril terdiri atas myofilamen tebal atau protein myosin dan myofilamen tipis atau protein aktin. Nah, itu dia pengorganisasian jaringan otot rangka. Nah, sekarang perhatikan gambar dari struktur otot rangka berikut ya. Bagian mana otot rangka, epimysium, kemudian ada fasciculus otot, letak perimysium, kemudian letak endomysium, ada serat otot, ada sarkolema, dan ada juga bagian dari fasciculus otot. Jadi sudah jelas ya keterangannya ada di gambar. Perhatikan juga myofibril penyusun otot rangka berikut ini ya. Myofibril terdiri atas protein kontraktil, itu ada pada gambar ya. Kemudian berupa protein filamen yang disebut myofilamen. Kemudian myofilamen dibagi menjadi dua jenis, yaitu myofilamen tebal dan myofilamen tipis. Myofilamen tebal itu tersusun atas myosin, sedangkan myofilamen tipis tersusun dari protein aktin. Nah, protein tambahannya itu ada tropomyosin dan troponin. Tropomyosin dan troponin itu melekat pada aktin. Nah, kombinasi myofilamen tebal dan myofilamen tipis itu menunjukkan adanya pita gelap dan pita terang. Nah, itu seperti lurik sehingga otot rangka disebut sebagai otot lurik. Nah, perhatikan juga diagram struktur filamen penyusunan myofibril yang sudah saya jelasin tadi ya. Di sini sudah jelas keterangannya, mana troponin, aktin, tropomyosin, kemudian mana dia pita terang, pita gelap, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan mekanisme kerja otot. Seperti pada gambar tadi ya, jadi yang pertama komponen struktur otot itu berperan dalam kerja otot, yaitu myofibril, sarkomer, aktin, myosin, tropomyosin, dan troponin. Nah, sumber energi untuk gerak otot itu ada ATP atau adenosine trifosfat, kemudian ada kreatin fosfat, dan glikogen atau gula otot. Nah, tahapan mekanisme kerja otot itu adalah penerimaan impuls, yaitu ion kalsium keluar dari retikulum sarkoplasma ya. Kemudian ion kalsium tersebut terikat pada troponin. Di mana troponin itu di mana daerah aktif tropomyosin terbuka. Nah, kemudian terjadi pembebasan energi dari ATP. Myosin menarik aktin melalui daerah aktif tropomyosin, kemudian otot memendek. Nah, tidak ada impuls artinya Ca kembali ke retikulum sarkoplasma, kemudian troponin menutupi tropomyosin, kemudian otot relaksasi. Nah, seperti itulah dia mekanisme kerja otot yang ada pada gambar sebelumnya yang sudah saya jelasin tadi ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang sifat kerja otot ya. Terdiri atas dua, otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis adalah otot yang bekerja saling berlawanan sehingga menghasilkan gerakan yang berlawanan atau berbeda arah ya. Sedangkan otot sinergis merupakan otot yang saling mendukung
kerja satu sama lain sehingga menghasilkan gerakan satu arah. Nah, contohnya yaitu kerjasama antara otot-otot antar tulang rusuk saat menarik napas. Nah, coba menarik napas, kemudian keluarkan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari otot sinergis ya. Sekali lagi saya ulangi, otot antagonis itu adalah otot yang bekerja saling berlawanan. Gerakan yang berlawanan atau berbeda. Nah, sekarang kita akan sebutkan ataupun kita akan bahas contoh-contoh gerak antagonis pada tubuh ya. Yang pertama ada disebut sebagai ekstensi. Ekstensi itu gerak meluruskan. Dan lawannya itu adalah fleksi. Fleksi itu membengkokkan. Misalnya nih gerakan otot tricep dan otot bicep untuk mengangkat dan menurunkan lengan bawah. Jadi perhatikan pada gambar, ada ekstensi dan ada fleksi. Yang kedua, abduksi dan aduksi. Abduksi itu menjauhi badan, aduksi itu mendekati badan. Misalnya, gerakan tangan sejajar bahu dan sikap sempurna ataupun tangan ke bawah. Nah, itu adalah contoh dari abduksi dan aduksi. Yang ketiga, depresi dan elevasi. Depresi itu ke bawah, gerakan ke bawah, dan elevasi gerakan ke atas. Misalnya nih kita praktikkan gerakan kepala menunduk dan gerakan kepala menengadah. Itu adalah contoh dari depresi dan elevasi. Depresi ke bawah dan elevasi ke atas. Selanjutnya ada supinasi dan pronasi. Supinasi itu gerakan menengadah dan pronasi itu menelungkup. Misalnya nih, gerakan telapak tangan menengadah dan melungkup. Itu adalah contoh dari supinasi dan pronasi. Selanjutnya ada inversi. Inversi, ada eversi. Inversi itu gerakan memutar kaki ke arah dalam tubuh sehingga sisi medial telapak kaki itu terangkat. Nah, kemudian ada eversi. Eversi itu gerakan memutar ke arah luar bagian tubuh sehingga sisi lateral telapak kaki itu terangkat. Nah, ini kombinasi pronasi dan abduksi ya. Nah, itulah dia contoh-contoh dari otot antagonis. Nah, ini masih lanjutan dari gerakan antagonis pada tubuh tadi ya. Oke, yang terakhir kita akan bahas gangguan pada tulang. Gangguan pada tulang itu terdiri atas yang pertama, fraktura. Fraktura itu adalah patah tulang. Terjadi jika tenaga yang melawan tulang lebih besar daripada kekuatan tulang. Kemudian gangguan tulang belakang, jenis-jenisnya itu ada kifosis. Kifosis itu tulang belakang melengkung ke arah belakang. Lordosis, tulang belakang melengkung ke arah depan. Skoliosis, tulang belakang melengkung ke samping, kiri atau kanan. Kemudian sublubrikasi, kelainan bagian leher yang menyebabkan kepala bergeser ke kiri atau ke kanan. Nah, ini adalah kelainan pada tulang belakang ya. Ada skoliosis, kifosis, dan juga ada lordosis. Oke, yang ketiga kita akan bahas gangguan fisiologis tulang ya. Jenis-jenisnya itu ada osteoporosis. Osteoporosis itu adalah tulang rapuh ataupun keropos dan mudah patah, dapat terjadi karena kekurangan hormon dan kalsium. Kemudian rakitis. Rakitis itu pelunakan tulang pada anak-anak karena kekurangan dan gangguan metabolisme vitamin D, magnesium, fosfor, dan kalsium. Jadi, gangguan metabolisme vitamin D itu dapat menyebabkan rakitis ya. Ada mikrosefalus, itu kelainan pertumbuhan tengkorak sehingga ukuran kepala lebih kecil dari yang sebenarnya, disebut mikrosefalus. Hidrosefalus itu gangguan aliran cairan dalam otak yang menyebabkan pelebaran rongga tempurung otak sehingga otak membesar. Selanjutnya ada layu atau semu, itu tulang tidak bertenaga akibat adanya infeksi dalam tubuh.
Oke, kita akan bahas gangguan pada sendi. Contoh-contoh gangguan pada sendi yaitu terkilir atau biasa disebut keseleo, yaitu gangguan sendi akibat gerakan yang tidak biasa ataupun dipaksakan ataupun tiba-tiba. Ada dislokasi, itu adalah pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi normal. Ada osteoartritis, kerusakan tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan pada sendi. Ada ankilosis, sendi tidak dapat digerakkan. Kemudian ada urai sendi, itu selaput sendi robek menyebabkan tulang sendi terlepas. Ada artritis, itu peradangan pada sendi. Oke, yang terakhir kita akan bahas tentang gangguan pada otot ya. Yang pertama ada hipertrofi, itu ada gangguan akibat otot yang berkembang menjadi lebih besar. Yang kedua disebut sebagai atrofi. Atrofi itu gangguan akibat otot yang mengecil. Yang ketiga ada distrofi otot. Distrofi otot adalah penurunan kemampuan otot karena kelainan genetik. Yang keempat ada tetanus. Tetanus itu penyakit kejang otot karena berkontraksi terus-menerus sehingga tidak mampu lagi berkontraksi. Yang kelima, kram. Kram ini merupakan keadaan otot saat otot tiba-tiba terasa tegang, sulit digerakkan, dan disertai rasa nyeri. Yang keenam, ada miastenia gravis. Ketidakmampuan otot berkontraksi sehingga penderita mengalami kelumpuhan. Yang ketujuh, otot robek. Otot robek ini dikarenakan selaput otot yang merobek yang mengakibatkan bengkak dan nyeri dan juga bisa mengakibatkan pendarahan. Yang kedelapan, otot terkilir, di mana otot terkilir ini disebabkan karena tendon otot itu robek karena adanya tegang melebihi batas normal. Oke, itulah dia. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga